Selamat pagi untuk semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Mengatur Kesehatan Jiwa. Mengapa kita perlu mengatur kesehatan jiwa? Karena kalau jiwa kita sehat, maka tubuh dan roh kita pun ikutan sehat. Kalau jiwa kita sakit, maka tubuh dan roh kita pun ikutan sakit. Nah, mari kita lihat hal-hal yang membuat jiwa sakit menurut Alkitab. Hal-hal yang membuat jiwa sakit menurut Alkitab, dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama adalah kepahitan, kemudian Mazmur 31 ayat yang ke-8 kesesakan, Mazmur 31 ayat yang ke-10 tentang merana, sakit fisik, hati, dan pikiran artinya ya. Kemudian dalam Mazmur 42 ayat yang ke-5 dan ke-6 adalah tekanan, dan yang terakhir ini adalah masalah. Mazmur 42 ayat yang ketiga, haus akan hadirat Tuhan tapi tidak mampu merasakannya. Jadi hal-hal yang membuat jiwa sakit menurut Alkitab, kepahitan, kesesakan, merana, sakit fisik hati dan pikiran, kemudian tekanan, haus akan hadirat Tuhan tapi tidak mampu merasakannya. Nah, pertanyaannya, apakah waktu jiwa kita sakit Tuhan ada? Tentu saja ada. Mari kita lihat cara kerjanya Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu dekat dan menyelamatkan. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi cara kerjanya Tuhan yang pertama, Tuhan itu dekat dan menyelamatkan. Kemudian yang kedua, Mazmur 34 ayat yang ke-23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Yang kedua, Tuhan itu membebaskan. Jadi ingat cara kerjanya Tuhan waktu jiwa kita sakit, Tuhan itu dekat dan menyelamatkan, Tuhan itu membebaskan. Nah, masalahnya kita suka terlalu cepat menilai waktu jiwa kita sakit. Contoh penilaian kita, Tuhan itu jauh. Kita merasa Tuhan itu jauh. Cara kerjanya lambat. Dan lebih parahnya lagi, kita bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada. Ini waktu jiwa kita sakit ya. Tuh, kita menganggap bahkan Tuhan itu tidak ada. Nah, inilah yang akan sering terjadi kalau kita menilai dari kacamata kita bukan dari kacamata iman yang landasannya firman Tuhan. Hal-hal seperti ini atau kata-kata perkataan-perkataan seperti ini akan keluar dari mulut kita ketika kita menilai dari kacamata kita. Yang pertama, terserahlah mau jadi apa, toh keadaannya gini-gini aja. Tidak ada yang berubah. Kemudian, saya tidak mungkin bisa. Ini mustahil, ini nggak adil. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, perkataan-perkataan seperti ini akan keluar dari mulut kita kalau kita menilai dengan kacamata kita sendiri waktu jiwa kita sakit. Nah, hasilnya tentu saja bukan sesuatu yang baik ya, karena bukan perkataan-perkataan yang baik yang kita keluarkan. Hasilnya hanya akan menambah kelemahan, bukan kekuatan. Sekarang coba kita lihat kalau kita menilai dari kacamata iman yang landasannya firman Tuhan. Tentu saja akan keluar perkataan-perkataan iman seperti ini. Saya percaya dengan iman saya sudah sembuh. Pasti bisa kalau Tuhan sudah buka jalan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan saya selalu adil, saya sudah berusaha dengan jujur. Yang terakhir, tidak mudah. Tapi apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Tentu saja hasilnya akan ada kekuatan dalam pengharapan. Kita ada semangat yang baru untuk menikmati berkat-berkat yang baru. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab, tokoh yang mengatur kesehatan jiwanya. Kita lihat caranya. Cara Daud mengatur kesehatan jiwanya. Dia berdamai dengan jiwanya sendiri dengan cara rangkulan. Ya, rangkulan atau berupa ajakan untuk bisa, yang pertama untuk bisa bangun. Mazmur 108 ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, Mazmur Daud mengajak jiwanya untuk bisa tenang. Mazmur 116 ayat yang ketujuh. Yang ketiga, Mazmur Daud mengajak jiwanya untuk bisa bersyukur. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Yang terakhir, Mazmur Daud mengajak jiwanya untuk bisa memuji Tuhan. Mazmur 103 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, inilah cara Daud untuk bisa mengatur kesehatan jiwanya.
Jadi dia ajak jiwanya untuk bisa bangun, untuk bisa tenang, untuk bisa bersyukur, untuk bisa memuji Tuhan. Ya, supaya cara-cara ini dia lakukan supaya jiwanya itu sehat. Nah, kita tahu ya, Mazmur Daud pun sering jatuh bangun dengan kesehatan jiwanya, tapi dia membuat keputusan yang tepat untuk terus mau belajar, mengatur dan menjaga kesehatan jiwanya. Kalimat yang sering saya suka dengar yang berbunyi demikian, kegagalan orang yang gagal waktu jatuh nggak mau bangun. Keberhasilan orang yang gagal waktu dulu dia jatuh, dia mau bangun. Tentu saja kita ini untuk bisa berhasil butuh usaha. Jiwa kita bisa berhasil sehat setiap hari tentu saja butuh usaha. Untuk itu mari sama-sama kita pagi hari ini berusaha untuk mengatur kesehatan jiwa kita supaya tubuh dan roh kita pun ikutan sehat. Sebagai kesimpulan, kita perlu mengatur kesehatan jiwa kita karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita sendiri. Dalam kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Puji Tuhan, demikian renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Untuk bisa melangkah di sepanjang hari ini, mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Berkati semua umat-umat-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.